Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Tahukah kalian bahwa dalam proses mediasi, mediator tidak hanya sekedar menjadi penengah, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan profesionalisme? Nah, hari ini kami dari kelompok 1 akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Mekanisme Penegakan Kode Etik Profesi Mediator di Indonesia. Kami berharap pemaparan materi ini tidak hanya memberi pemahaman, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa kode etik adalah fondasi utama dalam menjaga keadilan dalam proses mediasi. Nah, langsung saja kita mulai dari poin yang pertama, yaitu mengenai struktur lembaga yang berperan dalam penegakan disiplin mediator. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan struktur lembaga penegak disiplin dan kode etik dalam dunia mediasi. Pertama, mari kita lihat Dewan Kehormatan. Lembaga ini bertugas mengawasi, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mediator. Kedua adalah mediator itu sendiri. Mediator merupakan pihak netral yang memfasilitasi penyelesaian sengketa. Namun, mereka harus menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, independensi, dan keterbukaan. Ketiga, organisasi profesi, yaitu seperti Perkumpulan Konsultan Mediasi Bersertifikat Indonesia atau PKMBI singkatnya, dan Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mereka menyediakan pelatihan, pengawasan, serta pedoman etika. Nah, tanpa adanya struktur seperti ini, profesi mediator akan kehilangan arah kepercayaan dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Andika Putra dengan NPM 2451153. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mekanisme dan penegakan disiplin dan prosedur mediator. Nah, jadi bagaimana mekanisme penegakan disiplin tersebut berjalan? Nah, jadi mekanismenya diatur dalam Kode Etik Mediator Masyarakat Indonesia atau KEMMI. Nah, pertama, kode etik ini menjadi hukum tertinggi bagi mediator. Mereka wajib bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab. Yang kedua, Dewan Kehormatan berwenang menerima dan memproses pengadilan. Siapa saja mengajukan seorang mediator jika merasa dirugikan, pengadilan harus disampaikan secara tertulis, lengkap dengan kronologi dan bukti pendukung. Nah, setelah itu dilakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan pembelaan dari pihak mediator. Waktunya pun jelas. Pemeriksaan lambat-lambatnya 60 hari kerja sejak laporan diterima. Keputusan dari Dewan Pusat bersifat final, tidak dapat diajukan banding. Nah, tak hanya ke MMI, organisasi lain seperti Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI juga memiliki kode etiknya sendiri yang mengedepankan independensi dan profesionalisme. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Priyandini dengan NPM 2451005. Di sini saya akan menjelaskan bagian 3, yaitu jenis sanksi etik. Nah, sekarang mari kita bahas apa yang terjadi jika seorang mediator terbukti melanggar kode etik. Nah, ada beberapa jenis sanksi nih, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Yang pertama, ada teguran lisan. Biasanya diberikan jika mediator melakukan pelanggaran ringan, misalnya lupa menyampaikan dokumen administratif tapi tidak mempengaruhi hasil mediasi secara substansial. Yang kedua, ada teguran tertulis. Jika mediator menerima 2 kali teguran lisan atau melakukan pelanggaran lebih serius. Yang ketiga, ada pencoretan nama dari daftar mediator. Ini terjadi apabila mediator sudah menerima 2 kali teguran tertulis. Artinya, ia tidak dapat lagi berpraktik secara legal di seluruh Indonesia. Yang keempat, ada pemberhentian sementara atau permanen. Ini berlaku untuk kasus-kasus serius seperti mediator yang membuka rahasia mediasi atau terbukti tidak netral dalam menangani perkara. Nah, penting untuk dicatat bahwa seluruh sanksi ini juga dicatat dalam register mediator di pengadilan tingkat pertama. Tujuannya adalah untuk menjamin kepercayaan publik bahwa hanya mediator
yang berintegritas yang diperkenankan menjalankan tugasnya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Wijaya dengan NPM 2451016. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan beserta refleksi mekanisme penegakan kode etik profesi mediator di Indonesia. Yang pertama, saya akan menyebutkan kelebihannya. Yang pertama adalah menjaga integritas profesi masyarakat lebih percaya karena mediator diawasi secara etis. Yang kedua adalah melindungi pihak-pihak yang berkonflik atau pihak-pihak yang merasa aman karena ada jaminan etika. Yang ketiga adalah meningkatkan akuntabilitas mediator akan berpikir 2 kali sebelum bertindak ceroboh. Yang keempat adalah standarisasi praktik semua mediator mengacu pada standar yang sama. Yang terakhir adalah sanksi jelas atau tidak ada celah abu-abu untuk melanggar etika. Namun juga ada kekurangannya. Di sini saya akan menyebutkan kekurangannya. Yang pertama adalah subjektivitas penilaian atau ketidaknetralan dan sulit dibuktikan secara objektif. Yang kedua adalah proses birokratis dan lambat atau 60 hari mungkin terlalu lama bagi beberapa kasus. Yang ketiga adalah sanksi tidak proporsional. Ada kasus yang disanksi terlalu ringan atau terlalu berat. Yang keempat adalah kurangnya sosialisasi kode etik. Banyak mediator yang tidak paham secara mendalam. Yang kelima adalah sulitnya pengawasan karena mediasi sering bersifat rahasia dan tertutup. Yang keenam adalah tergantung pada laporan-laporan dan tidak ada pelaporan pelanggaran yang bisa tidak terdeteksi. Mekanisme ini sangat penting namun perlu perbaikan serius. Misalnya, dengan membuat sistem pelaporan yang lebih terbuka atau mempercepat proses pengaduan dan meningkatkan pendidikan etika kepada mediator. Sekarang izinkan saya menyampaikan sebuah simulasi kasus pelanggaran kode etik mediator agar kita bisa memahami penerapannya secara lebih nyata. Nah, kasus ini mengenai mediator yang tidak netral. Bayangkan seorang mediator bernama Pak A ditunjuk untuk menangani kasus sengketa warisan antara 2 saudara kandung, Budi dan Wawan. Mediasi dilakukan di sebuah lembaga mediasi swasta dan selama proses mediasi, Budi merasa bahwa mediator terlalu memihak ke Wawan karena yang pertama, mediator sering memotong pembicaraan Budi. Yang kedua, beberapa argumen Budi tidak dicatat dalam ringkasan notulen. Dan yang ketiga, di akhir proses, mediator secara terang-terangan menyarankan agar Budi mengalah saja demi keluarga. Budi kemudian mengetahui bahwa mediator ternyata memiliki hubungan pertemanan dekat dengan Wawan di luar forum mediasi. Budi pun melaporkan kejadian ini ke Dewan Kehormatan Cabang dari organisasi mediator tempat Pak A tergabung. Ia menyertakan bukti berupa rekaman audio dan tangkapan layar dari media sosial yang menunjukkan kedekatan antara Pak A dan Wawan. Adapun proses penanganannya seperti yang pertama, pengaduan diterima dan dalam waktu 7 hari, Dewan Kehormatan mengkonfirmasi kelengkapan laporan. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan dalam waktu 60 hari kerja. Lalu Pak A dipanggil untuk memberikan pembelaan dan para pihak diundang sebagai saksi. Lalu yang ketiga, berdasarkan bukti dan kronologi, Dewan Kehormatan menyimpulkan bahwa Pak A melanggar prinsip netralitas dan tidak mengungkapkan potensi konflik kepentingan. Dan adapun sanksi yang dijatuhkan seperti yang pertama, karena ini merupakan pelanggaran serius dan menyangkut integritas profesi, Pak A diberi sanksi teguran tertulis dan pemberhentian sementara selama 1 tahun dari daftar mediator aktif. Nah, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan kode etik, serta bagaimana mekanisme yang ada bisa melindungi para pihak dan menjaga martabat profesi mediator. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Dari pemaparan materi tadi, kita bisa melihat bahwa profesi mediator bukan hanya soal membantu penyelesaian sengketa, tetapi juga soal menjaga amanah, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Nah, mekanisme penegakan kode etik bukanlah alat untuk menghukum, tetapi alat untuk menjaga martabat profesi. Mari kita semua sebagai calon praktisi hukum atau profesional di masa depan terus menjunjung tinggi etika di atas segalanya.